Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya tanyakan di luar tema, hukumnya bagaimana kalau kita atau saya pribadi di kantor itu mengimami selain muhrimnya, karena kebetulan pada waktu sholat di kantor ada musola, ada karyawan perempuan yang mau sholat juga dan dia ingin bermakmum. Itu bagaimana Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, masalah sholat jamaah. Sholat jamaah diperkenankan imamnya laki-laki dan makmumnya adalah wanita yang bukan mahramnya, tapi dengan catatan semuanya. Dengan catatan tidak terjadi khulwah berduaan. Tidak terjadi khulwah atau berduaan di tempat yang sepi. Itu yang ketiga adalah syaitan. Jadi harus waspada yang demikian ini. Kayaknya ibadah ternyata setan yang berbisik. Dan hati-hati, paling mudah menuju setan, menuju kehinaan kalau melalui kebaikan. Orang nggak akan menduga kalau itu akan berbuat jelek. Harus waspada. Akan tapi jika misalnya imamnya seorang laki-laki, kemudian makmumnya adalah wanita yang bukan mahramnya, maka ini diperkenankan dengan catatan tidak berduaan. Akan tapi tempatnya hendaknya semakin jauh semakin bagus. Artinya tempatnya jangan terlalu depet-depet. Mungkin di ujung musola, depan musola dan sebagainya, tempatnya terbuka. Kemudian di situ banyak orang. Apalagi wanitanya adalah banyak jamaahnya, itu diperkenankan yang demikian itu. Dan memang kaidah dalam mengatur barisan sendiri sangat berbeda antara kaum pria dengan kaum pria, atau di situ ada kaum wanita. Sebaik-baik sopnya wanita yang paling belakang dan sebaik sop kaum laki-laki paling depan. Tujuannya adalah agar jauh. Itu semua lebih menghantarkan kepada kekhusyuan, lebih menghantarkan kepada kekhusyuan di dalam kita melakukan sholat semakin jauh. Tapi dalam bicara tentang sholat jamaah, maka jamaahnya adalah sah. Kemudian juga diperkenankan secara syariat dengan catatan tidak terjadi khulwah, berduaan. Dan berduaan itu hukumnya haram, ya, biarpun untuk mengajari Al-Quran. Termasuk sholat berjamaah, berduaan hukumnya haram, khulwah. Dan kaidah khulwah itu, apa sih yang dimaksud khulwah yang dikatakan haram? Khulwah itu pokoknya di tempat itu kalau kamu ingin melakukan keharaman ya aman, nggak ada orang tahu. Yaitu khulwah. Jadi kalau kita ingin melakukan mesum di situ ya terjadi, itu khulwah. Berbeda dengan ikhtilat, bercampur antara laki dengan perempuan. Ada ikhtilat yang halal, ada ikhtilat yang haram. Ikhtilat yang halal adalah jika memenuhi 5 syarat. Selebihnya adalah haram. Ikhtilat bercampur laki dengan perempuan, ini kan ikhtilat campur laki perempuan. Yang pertama adalah semuanya sama-sama menutup aurat. Ikhtilat bercampur. Ikhtilat dengan khulwah berbeda ya. Sebagian tidak membedakan antara khulwah dengan ikhtilat. Kalau khulwah berduaan, laki perempuan, hukumnya haram. Yang ketiga adalah syaitan. Adapun ikhtilat bercampur laki dan perempuan, tidak semuanya dilarang. Bercampur laki perempuan tidak terlarang asalkan memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sama-sama menutup aurat. Yang kedua, di kalangan orang-orang yang mulia. Mulia, menjaga pandangannya. Sebab biarpun menutup aurat pakai cadar sekalipun, kalau laki-lakinya jelalatan, di balik bajunya apa itu, kan kurang ajar namanya itu. Mulutnya enggak, matanya tidak menjaga. Jadi yang kedua adalah orang yang sama-sama menjaga, orang terhormat. Yang ketiga adalah yang dibicarakan adalah sesuatu yang baik. Wah, yang satu pakai imamah gede, yang sebelahnya pakai cadar, tapi yang diomongkan porno, kotor, haram, tidak boleh. Kemudian tempatnya pun terhormat. Bukan tempat yang biasa digunakan untuk sesuatu yang hina. Bukan tempat mabuk, bukan tempat berzina, bukan ini, bukan. Tempat terhormat. 4. Yang kelima adalah tidak dempetan, tidak bersentuhan, biarpun ada batasnya. Dempet-dempetan, desek-desekan. Kalau sudah mengarah kepada yang demikian itu menjadi tidak boleh. Pengecualian kalau kita berada di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah yang namanya tawaf, itu pengecualian. Hal yang demikian itu tidak bisa disamakan. Ziarah wali pun tidak bisa disamakan dengan tawaf. Makanya kami himbau kepada adik-adik putriku,
Kalau memang kita ziarah wali songo, Sunan Gunung Jati sekalipun, ziarah wali adalah disunahkan, dianjurkan. Akan tapi jika ternyata di tempat tersebut sudah berdesak-desakan, maka dari rumah saja deh baca doanya. Nggak usah datang ke sana. Karena Sunan Gunung Jati lebih senang kalau engkau menjaga kehormatanmu. Ini, wah, Masya Allah lah ini. Pahalanya belum tentu, dosanya pasti. Itulah orang bangkrut. Bayar lagi pakai bisnya, ayo. Hah? Jadi harus waspada yang demikian itu. Karena itu ikhtilat yang haram jadinya. Karena apa berasa? Kecuali dalam keadaan normal tiba-tiba terjadi desakan yang di luar dugaan kita, lain cerita. Misalnya apa? Kita pergi ke pasar kan aman, tidak desakan. Ada kebakaran di sana. Lah ini dimaafkan. Ini adalah masalah ikhtilat. Jadi ikhtilat ada. Selebihnya adalah haram. Berkumpul dengan kaum wanita ternyata buka aurat, haram kita. Loh, tapi gimana di kantor saya? Ya, itu istighfar terus, tetap haram, nggak bisa berubah, tidak. Hanya istighfarnya saya yang banyak, jangan dirubah. Oh, di rumah tempat saya, iya tetap haram pokoknya. Haram kalau sudah 5 syarat nggak terpenuhi, haram. Ya istighfar kalau begitu, sambil kita berpikir untuk berubah semuanya.